Muhammad Riyandi izin tinggalkan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Timnas Indonesia ditinggalkan satu pemainnya menjelang Piala AFF 2022 adalah Muhammad Riyandi yang menghilang untuk sementara dari tim berjulukan skuad Garuda itu. Kiper Persis Solo itu izin dari Timnas Indonesia untuk menggelar pernikahan pada Minggu 18 Desember 2022. Setelah itu Riyandi bakal kembali ke tim Garuda. Muhammad Riyandi menjadi satu dari 3 kiper Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Dua penjaga gawang lainnya adalah Nadeo Argawinata dan Syahrul Trisna. Timnas Indonesia telah menggelar pemusatan latihan TC di Bali sejak 28 November 2022. Skuad Garuda dijadwalkan terbang ke Jakarta pada hari ini, Minggu 18 Desember. NBA Extreme, tim Indonesia tahan Barcelona pada laga terakhir fase grup. Para pesepak bola muda yang tergabung di NBA Extreme, tim Indonesia tampil gemilang di TikTok Cup 2022. Tergabung di grup B, anak-anak Indonesia kelompok umur U12 itu belum tersentuh kekalahan dari 3 pertandingan. Mereka berhasil meraih 2 kemenangan, yakni kontra RC Deportivo 4-0 dan SL Benfica 2-1. Adapun satu hasil imbang didapat ketika bersua Barcelona pada partai terakhir grup B. Dari hasil di grup B TikTok Cup 2022, Jovas Nararia dan kawan-kawan berhak juga babak selanjutnya. Pada fase berikutnya, anak asuh Usman Halik itu akan menantang RCD Espanyol. PSIS diterpa rumor konflik internal di staf kepelatihan. Pelatih PSIS Semarang Ian Andre Gilan enggan memberikan tanggapan terlalu banyak soal hubungannya dengan asisten pelatih Ahmad Rizal Octavian yang sempat mendapat sorotan publik. Sebab ada banyak isu miring yang beredar di internal PSIS Semarang pada lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Salah satu soal isu perpecahan antara Ian Andre Gilan dan Ahmad Rizal. Isu perpecahan ini muncul setelah Ahmad Rizal tertangkap kamera enggan berjabat tangan dengan Ian seusai pertandingan melawan PSS Sleman pada laga pekan ke-15 Liga 1 2022-2023. Padahal dalam duel yang berlangsung di Stadion Manahan Solo Jumat 16 Desember 2022 itu, Ian ingin menjabat tangan Rizal setelah Maisa Jenar menang dengan skor 1-0. Akan tetapi Rizal enggan menyambut sodoran tangan pelatih kelahiran Skotlandia itu. Dia justru menghindar dan memperlihatkan mimik wajah yang masam. Ian pun enggan terlalu banyak memberikan penjelasan soal isu keretakan hubungannya dengan asisten pelatih PSIS Semarang tersebut. Pelatih Thailand akui Indonesia lawan yang paling ditakuti di grup A. Pelatih Thailand Alexander Polking menyadari timnas Indonesia merupakan satu di antara rival yang paling berbahaya untuk timnya di grup A Piala AFF 2022. Pernyataan soal timnas Indonesia itu disampaikan Polking ketika rombongan tim Gajah Perang tengah bersiap untuk menghadapi laga pertama grup A Piala AFF 2022. Untuk duel pertama di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut, timnas Thailand bakal menjalaninya dengan bertanda ke markas Brunei Darussalam. Laga ini bakal bergulir di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa 20 Desember 2022. Menjelang duel pertama yang bernilai krusial tersebut, Thailand juga telah mengumumkan 2-3 nama pemainnya yang bakal dibawa ke Piala AFF 2022. Pelatih yang akrab disapa Mano Polking itu berharap anak asuhnya bisa melewati pertandingan melawan Brunei Darussalam dengan catatan positif. Sintayong pendung Arhan dan Ramadan dengan botol raksasa. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memendung Pratama Arhan dan Ramadan Sananta dengan botol minuman raksasa dalam pemusatan latihan di Bali untuk Piala AFF 2022. PSSI mengunggah video latihan timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2022 di YouTube PSSI TV pada Sabtu 17 Desember 2022. Kelakuan Sintayong itu membuat Sadil Ramdhani tertawa terbahak-bahak. Tingkah laku Sintayong itu hanya kelakar semata. Arsitek asal Korea Selatan tersebut mencoba mencairkan suasana selepas latihan timnas Indonesia. Sintayong memegang botol minuman besar bermerek Pocari Sweat dan memukul kepala Pratama Arhan. Selain itu, pelatih berusia 53 tahun ini juga menggetok kepala Ramadan Sananta. Dua pemain andalan Vietnam terpapar COVID-19 jelang Piala AFF 2022. Dua pemain timnas Vietnam tak bisa ikut berangkat rombongan yang bertolak ke Vientiane untuk menghadapi laga pertama grup B Piala AFF 2022 melawan timnas Laos karena terpapar COVID-19. Dua pemain timnas Vietnam yang dimaksud ialah Van Van Duc dan Bu Tin Dung. Keduanya dikabarkan juga sudah absen pada sesi latihan terakhir yang berlangsung pada Jumat 16 Desember 2022. Oleh karena itu, Van Van Duc dan Bu Tin Dung harus tinggal di Hanoi. Federasi Sepak Bola Vietnam juga akan terus memantau kesehatan keduanya. Kedua pemain senior di skuad The Golden Star ini juga berpotensi besar melewatkan pertandingan pertama di Piala AFF 2022 melawan Laos yang berlangsung pada Rabu 21 Desember 2022. Misteri klub berikutnya dalam karir Egy Maulana Fikri. Winger timnas Indonesia Egy Maulana Fikri saat ini berstatus tanpa klub. Kontraknya di Fiorentina Timor FC baru saja diputus. Menurut data dari Transfermarkt, kontrak Egy di klub liga level tertinggi Slovakia itu sebenarnya baru akan berakhir pada Mei 2023. Namun Timor FC dan Egy ingin mengakhiri kontrak lebih cepat. Kemudian timbul pertanyaan mengenai kelanjutan karir Egy di level klub. Kemana pemain berusia 22 tahun ini akan melanjutkan karirnya? Belum lama ini beberapa klub BRI Liga 1
sempat disebut-sebut tertarik memulangkan Egy Maulana Fikri. Sebut saja Dewa United dan Persib Bandung. Selain kembali ke tanah air, Egy Maulana Fikri sebenarnya bisa tetap berkarir di luar negeri, misalnya mencoba peruntungan di Asia Timur. Sintayong coret satu pemain Belanda dari daftar calon naturalisasi. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengungkapkan Zico Zohri dicoret dari daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya bersama Rafael Strauch, Zico Zohri mengikuti seleksi dengan Timnas Indonesia U20 dalam pemusatan latihan dan rangkaian uji coba di Spanyol pada November 2022. Kini pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong memutuskan hanya merekomendasikan Rafael Strauch untuk dinaturalisasi PSSI demi Timnas Indonesia U20, tapi tidak untuk Zico Zohri. Zico Zohri adalah pemain keturunan Indonesia kelahiran Belanda yang berposisi sebagai penyerang. Dia membela PEC Zwolle U21 yang bermain di 021 Div 1 Val 2022-2023 alias kompetisi U21 Liga Belanda.